Nah, untuk cari saham yang potensi low risk, ya kita perlu saham-saham perusahaan yang valuasinya murah. Nah, murah itu divaluasi per di bawah 9 kali, yaitu masuk kategori murah. Terus selain itu juga kita mau saham perusahaan yang rutin bagi dividen itu minimal 4 tahun berturut-turut dari 4 tahun terakhir. Ya, dividen payment streak-nya itu minimal 4 tahun. Ya, itu artinya saham-saham yang kayak gitu itu adalah saham perusahaan yang memang udah rutin bagi dividen, dan dengan dia rutin bagi dividen itu ngebantu kita untuk minimalisir resiko investasi kita. Ya, dan tentunya yang ketiga, market cap-nya itu minimal 1 triliun supaya kita bisa dapat saham-saham perusahaan yang punya likuiditas yang bagus. Ya, likuiditas itu juga jadi faktor yang penting ya dalam investasi. Jadi, untuk kita bisa minimalisir resiko, ya tentu likuiditas itu juga mesti kita pertimbangin. Nah, sedangkan untuk kategori high return, ya tentu kalau kita bicara tentang high return, itu kita bicara tentang potensi pertumbuhan. Nah, di sini kita mau untuk pertumbuhan dari net profit sama revenue-nya itu per tahunnya minimal 7% per tahun gitu ya. Jadi dengan kita pilih saham-saham perusahaan yang pertumbuhannya bagus, tentu itu kedepannya berpotensi untuk ningkatin kita punya potensi profit gitu ya. Dan untuk return on equity ya tentu kita mau perusahaan yang bisa hasilin profit yang gede dari modal yang dia punya. Ya, jadi kita mau pilih saham-saham perusahaan yang return on equity-nya itu minimal 10%, yang artinya saham-saham perusahaan kayak gitu itu bisa ngasilin profit yang gede dari modal yang dia punya. Dengan kata lain, itu adalah perusahaan-perusahaan yang efektif dan efisien. Dan tentunya kalau kita bicara tentang high return, tentu kita juga bicara tentang dividen. Kita mau dividen yang gede, minimal 8% dividen yield-nya.